Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali hari ini kita berjumpa akan membahas satu tema yang mana tema ini sebenarnya sangat ditunggu-tunggu karena berkaitan dengan apa penyebab dari bulir atau padi ini menjadi hampa. Teman-teman, setelah kita melakukan pengolahan lahan, melakukan penanaman, pemupukan, bahkan sampai pada usia tanaman kita berbuah atau masa generatif, ini menjadi harapan bagi teman-teman petani sampai dipanen dengan hasil yang maksimal. Namun kadang-kadang impian itu tidak menjadi kenyataan dikarenakan padinya atau bulir padinya itu banyak yang hampa. Ada 5 penyebab dari bulir padi ini menjadi hampa. Yang pertama adalah penyebabnya yaitu virus kerdil Malai atau virus kerdil hampa. Ini penyakit yang sangat ditakuti oleh petani yang mana penyebarannya disebabkan oleh wereng batang coklat. Nah, teman-teman, kalau tanaman kita diserang pada virus kerdil hampa ini, itu biasanya dimulai dari masa vegetatif. Daunnya kuning dan anakan banyak tapi kerdil. Nah, ini berlanjut prosesingnya sampai warnanya kuning ke oresan. Jadi warnanya kuning agak orange begitu. Nah, itu adalah tanda bahwa tanaman padi kita itu terserang penyakit kerdil hampa. Itu disebabkan oleh virus dan ditularkan oleh si wereng batang coklat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penyakit kresek yang mana kresek ini itu juga menjadi penyebab dari hampa. Nah, ini teman-teman di kalangan petani ini sudah menjadi familiar. Jadi tanaman padi ini menjadi hampa itu biasanya termasuk disebabkan oleh penyakit kresek ini. Nah, yang ketiga adalah disebabkan oleh penyerbukan. Jadi penyerbukan padi ini sangat hati-hati teman-teman, karena pada saat penyerbukan ini itu tidak boleh terjadi penyemprotan. Jadi petani yang padinya sudah mulai penyerbukan atau sudah mulai berbunga, itu sebaiknya jangan melakukan penyemprotan, baik menyemprot dengan pestisida ataupun menyemprot dengan pupuk. Nah, karena kenapa? Di saat proses penyerbukan ini, biji malai atau biji padi ini itu terbuka ujungnya. Nah, ketika terjadi penyemprotan, ini benda asing atau pestisida ataupun pupuk itu bisa keciprat masuk ke dalam biji padi yang sudah terbuka itu. Nah, kalaupun misalnya di usia penyerbukan ataupun pembungaan ini harus menyemprot pestisida ataupun pupuk, nah itu sebaiknya dilakukan pada sore hari, kurang lebih jam 4 ke bawah. Nah, kenapa? Karena pada saat sore hari yang tadinya terbuka ujung biji tadi itu bisa tertutup kembali. Jadi biji padi yang tadinya terbuka itu ketika sore hari sudah tertutup kembali. Nah, itu kalau memang dimungkinkan harus menyemprot. Tapi kalau sebisa mungkin tidak melakukan penyemprotan, itu sebaiknya jangan. Nah, masa penyerbukan itu antara 10 sampai dengan 15 hari. Ini sebaiknya steril dari benda asing sehingga betul-betul nanti malai padi kita itu terisi secara full atau orang biasa menyebut dengan istilah bernas seperti itu. Nah, yang keempat penyebab dari hampa itu adalah
hama walang sangit. Nah, teman-teman, hama walang sangit ini juga itu menyerang pada biji padi atau malainya padi ini di usia 70 sampai 80 hari. Nah, ini ketika dia menyerang itu menghisap sari pati yang ada di biji padi ini untuk dimakan atau dihisap. Nah, karena kenapa? Sari pati ini yang disalurkan ke akar yang seharusnya untuk mengisi bulir. Nah, ini oleh si walang sangit ini dihisap untuk dijadikan makanannya. Nah, satu ekor walang sangit itu ketika dia aktif selama 1 minggu, maka dia bisa menurunkan potensi panen petani khusus di padi ini sebanyak 25%. Nah, bayangkan ketika ada 1000-2000 ekor yang ada di areal persawahan kita dan aktif semua. Nah, ini bisa menjadi penyebab padi kita itu hampa. Nah, ini terkadang juga ditandai dengan warna bercak-bercak coklat dan hitam. Nah, itu bekas dari sengatan si walang sangit ini. Nah, tetapi kalau misalnya bisa dikendalikan, itu sebaiknya dikendalikan sejak dini. Karena kenapa? Ketika hisapan cairan ini sudah ditarik oleh si walang sangit ini, walaupun misalnya terisi, itu pasti nanti kualitas beras yang dihasilkan itu sudah tidak bagus. Jadi si walang sangit ini menurunkan kuantitas dan kualitas dari biji padi atau padi yang kita panen itu. Nah, makanya kita menggolongkan bahwa penyebab dari hampa itu termasuk dari si walang sangit ini. Nah, itu penyebab yang keempat. Yang kelimanya itu karena faktor nutrisi. Nah, masalahnya teman-teman, petani ini kadang-kadang hanya merasa memupuk ketika menggunakan NPK atau urea misalnya. Nah, dia atau banyak petani yang kurang memahami apa itu unsur makro, primer, dan sekunder. Ataupun misalnya unsur hara, mikro. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pahami bahwa untuk menjadi satu butir beras itu dibutuhkan 73 jenis unsur hara, mineral, baik dari makro ataupun mikro. Nah, jika misalnya setiap kita memanen ataupun membudidaya yang kita berikan kepada lahan sawah kita hanya NPK saja, maka kualitas tanah itu akan terdegradasi, akan turun kualitasnya. Nah, tetapi misalnya teman-teman mau efektif, mau posisi padinya ini bagus, sebaiknya unsur-unsur organik itu diperbanyak. Sehingga kebutuhan padi ini bisa tercukupi. Untuk apa? Untuk memenuhi bulir sehingga semua nanti bulir-bulir padi ini itu bisa terisi secara maksimal, bisa terisi secara bernas. Nah, kenapa? Karena kualitas dan kuantitas itu juga ditentukan pada seberapa banyak unsur hara di dalam tanah pertanian kita. Nah, misalnya di dalam tanah kita ini banyak mikrobanya, bahan-bahan organiknya juga banyak, terus ditambah pupuk-pupuk yang lain. Nah, kan ini bisa menjadikan tanah pertanian kita menjadi terestorasi ataupun terjadi perombakan yang baik. Nah, tetapi ketika hanya menggunakan NPK saja, itu bisa menurunkan potensi hasil. Nah, tetapi masih lebih mending dibanding ada petani yang kadang-kadang hanya menggunakan urea saja. Hanya menggunakan urea saja untuk berbudidaya. Nah, ini yang fatal sebenarnya. Masih mending yang menggunakan NPK daripada hanya menggunakan urea saja. Tentu kami menyarankan untuk menggunakan pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah. Tetapi kalau Anda melek akan teknologi pertanian, sebaiknya menggunakan yang namanya pupuk yang berteknologi nano. Kenapa? Karena itu memiliki keunggulan yang mana efektivitasnya akan lebih bagus dibanding dengan pupuk-pupuk organik biasa. Itu teman-teman 5 penyebab dari hampa atau padi kita tidak berisi bulirnya. Nah, yang pertama adalah
penyebabnya ada virus kerdil hampa, yang keduanya adalah penyakit kresek, yang ketiganya itu karena terjadi serangan walang sangit, dan yang keempatnya penyerbukan. Pada saat penyerbukan itu melakukan penyemprotan pestisida ataupun pupuk organik atau pupuk-pupuk yang lain, dan yang kelimanya adalah karena kekurangan nutrisi. Jadi hendaknya nutrisi ini diperhatikan baik dari unsur makro, ada nitrogen, fosfor, kalium, dan sekundernya itu lebih ke kalsium, magnesium, dan sulfur. Itu teman-teman ulasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.